Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Wah, ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala ya. Ini ya, saya saranin kalian semua ya, buat duduk dulu ya, karena ada satu informasi baru yang baru aja masuk ke meja saya. Dan jujur, ini bakal bikin kalian shock banget. Kok bisa ya seperti itu? Hah? Penasaran kan? Makanya jangan di skip, tonton sampai selesai. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Siap. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan candaan segar kepada Ketua Umum PMI Yusuf Kala saat menghadiri kerja bakti Jaga Jakarta Bersih di Cipinang, Melayu. Pramono mengatakan dia dan JK memilih membuat kebijakan daripada masuk gorong-gorong saat kerja bakti. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Dipakai itu otaknya. Saya mau aja, Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Ya, ini tadi ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung katanya ogah masuk gorong-gorong karena yang kerja itu pikiran dan otaknya. Lah, emangnya yang turun ke lapangan itu kerja pakai dengkul atau gimana? Itu juga pakai otak, Bapak. Hah? Ya, kesannya si Pramono Anung ini tadi kok malah nyentil Bapak Jokowi ya. Ya, soalnya publik masih ingat jelas ya kan, Bapak Jokowi waktu dulu ya jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau ini turun langsung ke lapangan ya kan, blusukan masuk gorong-gorong. Dan itu jelas buat apa? Ngecek banjir. Dan itu justru yang bikin banyak masalah kelihatan dan bisa dibenahi, itu loh. Nah, dan ini tadi ya, ketika Pramono Anung tiba-tiba nyeletuk ya soal ogah masuk ke gorong-gorong karena ya yang kerja itu otak. Ini maksudnya nyindir gaya kerja Bapak Jokowi atau ngeremehin kerja lapangan? Gimana ini menurut kalian? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Hah? Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Sombong banget emang. Udahlah, masyarakat juga tahu ya ini maksud gorong-gorong pasti nyenggol ya Pak Jokowi. Sayang tuh, sangat disayangkan sekelas Pramono Anung komunikasi publiknya nyenggol-nyenggol Pak Jokowi. Ini bicara kekuasaan. Bener. Kalau orang ngomong kekuasaan salah Jokowi aja pokoknya. Tapi kalau ada orang lain ngomongin kekuasaan, nggak boleh, itu bukan kekuasaan, lu aja yang tersinggungan. Makanya kalau goblok jangan dilimitasin. Tapi gue sih nggak apa ya, nggak fanatik kayak lulu orang. Namanya politik ya, komunikasi ini biasa banget bagi gua. Sebelumnya kan Pak Pramono pernah bilang saya cukup di sini. Coba lu tengok nanti kalau PDIP nggak punya kandidat, pasti Pak Pramono yang disodorin. Ini partai mah nggak usah diajarin. Jadi kalau bolak-balik gonta-ganti kalimat itu biasa, hanya firman yang nggak boleh dirubah. Ingat ya, hanya kitab yang nggak bisa berubah. Kalau bacot politisi, apalagi bacot lu, berubah biasa aja. Cuma gue sih sangat disayangkan ya, Pak Pramono tuh kan deket banget sama Pak Jokowi ya. Lagi kalau kekuasaan dan ada yang nugasin, kita harus kenapa sih orang-orang PDIP tiba-tiba kayaknya serentak banget gitu, mukul-mukulin Pak Jokowi? Nah, ada yang dengan cara halus, biasanya yang nggak punya jabatan politik tuh kerucil-kerucil tuh banyak tuh kan, akun-akun yang sampai akun gua di download nih video gua, terus gua apa lo, gua banteng nih, nggak level, kemblung.
Ya wajar aja ya. Ini salah satu netizen ini nyemprot Pramono, katanya sombong amat ya. Baru ngomong aja udah kesannya merendahkan kerja lapangan ya. Ya enggak? Ya seolah-olah yang mau turun ke gorong-gorong itu enggak pakai otak, cuma pakai otot saja. Seperti itu maksudnya. Hah? Padahal ya rakyat ini maunya pemimpinnya ya itu yang mikir sekaligus turun ke lapangan. Itu loh, bukan cuma pinter ngomel aja. Waduh. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik di hadapan saudara-saudara semua. Sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini, kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Ya, ini loh ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto membocorkan susahnya menegakkan hukum di Indonesia. Bapak Prabowo ini tadi belak-belakan mengatakan upaya pemerintah untuk membereskan ya, membasmi koruptor-koruptor itu, tapi selalu mendapat perlawanan dari kelompok koruptor itu. Ya jadinya mereka itu bikin gaduh, bikin ricuh terus menerus. Jangan sampai ya kalian itu diadu domba sama mereka. Ya, jangan sampai. Dan saya kesini karena tantangan dari Roy. Aduh, Roy Suryo, nasib Anda kok gini amat ya? Belum juga selesai laporan yang satu, muncul lagi laporan lain. Belum juga laporan satu berjalan, muncul lagi laporan lain. Waduh. Emang kayaknya sisa-sisa hidup Anda itu berurusan dengan hukum terus. Iya. Itu karena apa? Karena lisanmu sendiri. Ya, kemarin kan nantangin Pak Jokowi, minta dilaporin. Dikabulkan, akhirnya teriak-teriak kriminalisasi. Nah, baru-baru ini nantangin juga Egy Sujana. Dikabulin lagi sama Pak Egy. Terus mau teriak apa lagi itu? Ya, emang ya gerombolan Roy Suryo CS ini ya suka banget gitu loh bikin ulah. Dan lagi-lagi gerombolan itu bikin ulah lagi. Ya? Bikin ulah lagi sama Egy Sujana. Waduh. Padahal itu temennya sendiri kok ya diserang juga. Hah? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga spill kota kalian biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Ya, tulis di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik ya kan tuh. Jadi pelantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Timnya ada dong Pak. Simnya ini aku ada. bukain dompetku gitu kan.
ya lengkap gitu. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, Nah. jadi aman. Aman. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansyah. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya. Bentar. Ngapain ya ini istri dari kepolisian ini kok minta maaf? Apa salahnya? Hah? Padahal SIM-nya ya ada, STNK-nya ada. Ngapain ini? Disuruh klarifikasi seperti ini. Hah? Apa emang ada orang-orang yang pengen menghancurkan nama baik kepolisian? Hah? Padahal ibunya ini nggak salah. Iya nggak? Ya ini dari Mbak L. Padahal ibunya hanya bilang lolos. Lolos bukan berarti karena si ibu ini istri polisi, tetapi karena SIM STN pajaknya masih aman dan masih panjang. Tolonglah warga Konoha, ngapain si ibu ini disuruh klarifikasi? Hah? Ngapain gitu loh ya kan? Ada heran bener emang. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini parah. Apalagi nih? Hah? Rismon CS jualan di halte Sudirman saat CFD. Pak Satpol PP angkut aja. Waduh. Emang kelakuan gerombolan satu ini ya malu-maluin gitu loh. Kok bisa-bisanya ya? Kok muka tembok seperti ini ya? Hah? Aduh, emang udah nggak punya malu ini kelihatannya. Gimana ini menurut kalian? Kok bisa-bisanya ini pede banget gitu loh. Jualan buku ya, ini jelas menyerang wakil presiden kita loh. Kok tiba-tiba wah, jualan di halte Sudirman. Aduh, emang nggak nyangka ini. Aduh. Hanya bagi Gersi, kami lombakan tentang solusi kemacetan dan sampah. Hadiahnya menuntut menyambut 500 tahun. Hanya bagi Gersi, kami lombakan tentang solusi kemacetan dan sampah. Bagaimana pandangan mereka mempersiapkan itu? Aduh. Dan kami buka selama 2 bulan, Bu. 2 bulan ya. Pokoknya hadiahnya menarik. Dan kami akan fasilitasi untuk belian dunia. Hadiah juara 1, 2, atau 3. Pokoknya 1, 2 pasti kami fasilitasi untuk belian dunia. Bentar. Ini benar-benar ngakak ini emang. Katanya nggak mau turun ke gorong-gorong karena yang kerja itu otaknya. Lah ini apa Bapak? Hah? Otaknya aja juga nggak becus seperti ini, malah minta bantuan ke warga ya untuk nyari solusi dengan embel-embel sayembara. Aduh. Oh, kirain otaknya juga dipakai lah, ini malah minta bantuan ke masyarakat. Ini gimana tuh? Oh, ini Bapak Pramono Anung, kirain ada. Ketika awal Jokowi itu menjadi wali kota Solo, nggak ada orang yang tahu bahwa Jokowi itu gelarnya insinyur, nggak ada. Waktu itu dikenalnya Dokter Andes dia itu. Dokter Andes? Iya, meskipun ini ya sudah agak sulit dicari pembuktiannya, karena mungkin sudah ada operasi yang menyingkirkan bukti itu. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 2 131.33 garis datar 284
tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wali Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo. Dan jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta, masa jabatan tahun 2005-2010, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengesahkan pengangkatan Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Ya gimana ya, Bapak Jokowi ini nggak gila gelar kayak Roy Suryo ini kelihatannya ya. Ya kelihatannya Roy Suryo ini ya sekarang ini udah mikir ya, kenapa setiap kali gue mau nge-hoax tentang Bapak Jokowi selalu aja ada ya jejak digital yang mengcounter hoax gue itu. Aduh. Kok terus-terusan ya ditampar sama fakta nih orang. Aduh. Emang dasar ini apa ini sebutan untuk Roy Suryo. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi detail-detailnya itu yang membuat orang bingung. Padahal kalau saya teliti kesalahannya itu diulang-ulang. Jadinya kan yang saya pernah bilang penyesatan yang diulang-ulang seolah-olah kebenaran. Misalnya dia ada ulang kesalahan, ya bukan kesalahan ya kalau diulang 5 kali gitu ya. Jadi kesalahan nggak mungkin dong 5 kali gitu. Misalnya syarat untuk masuk diploma. Nah dia mengatakan diulang 5 kali halaman 100. Nanti yang sudah dapat bukunya ya antar dia dibagikan gratis di Car Free Day ya. Silakan ya 113, 133, 138, 162 sama 165. Jadi itu tertera nih mulai dari yang awal ya. Ini bukti. Jadi nggak cuma omong-omong kan. Jadi kita bacain bersama nih ya. Bisa dilihat bahwa syarat masuk program Business Studies Extended tahun 2004 secara eksplisit mencantumkan bahwa calon mahasiswa harus sudah menyelesaikan Year 12 atau pendidikan menengah yang setara, misalnya A-level dari Singapura ya, SMA kelas 12 atau diploma sekolah menengah dari negara asal. Artinya mahasiswa tidak bisa masuk program ini tanpa terlebih dahulu lulus dari sekolah. Hal ini menegaskan bahwa program ini bukan substitusi SMA tapi jenjang lanjutan setelahnya. Padahal dia katakan secara eksplisit kan mencantumkan syarat masuknya kelas S. Tapi syarat masuk secara eksplisitnya di sini kan memang dikasih brosur INSEAD tahun 2004. Tapi halaman yang justru mencantumkan syarat masuk diploma bisnis nggak ada. Silakan yang sudah dapat buku saya tantang yang bisa ngasih lihat ke saya halaman berapa yang menunjukkan secara eksplisit syarat masuknya kelas 12 untuk program diploma bisnis yang extended ya, jangan yang advanced standing. Ini halaman 113. Diulang lagi halaman 133. Nah ini intinya ya, seorang pakar pun tak dianggap oleh mereka ya kalau pikirannya ini tidak sesuai dengan harapan mereka para pembenci. Waduh, emang ya susah banget kalau udah benci. Dikasih fakta banyak banget ya tetap nggak percaya, ya nggak? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.